melalui peraturan Menteri Pan-RB telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan seleksi. Ada 3 Permenpan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Kemudian ada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru pemerintah daerah tahun 2021 dan peraturan Menteri Pan RB nomor 29 2021 tentang pengadaan P3K non guru. Nah, selain dari peraturan tadi ada 2 keputusan yang telah diterbitkan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah keputusan Menteri Pan RB nomor 980 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk tenaga pelayanan kesehatan. Kemudian ada keputusan Menteri Pan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pengadaan P3K tahun 2021. Nah, untuk mengimplementasikan aturan ini, maka BKN telah menerbitkan 2 peraturan. Yang pertama adalah peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dan surat edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dan dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Begitu banyaknya formasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka belajar dari tahun lalu, di mana formasi 150.000 formasi, pendaftarnya lebih kurang sekitar 4,2 juta orang. Nah, di tahun 2021 ini, karena formasinya luar biasa besar, maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang. Nah, berhubung karena ini masih dalam kondisi pandemi, maka penerimaan dengan penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dengan sangat ketat, karena kita tidak ingin, seperti arahan Pak Kepala BKN, kita tidak menginginkan bahwa penerimaan atau seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Untuk itu, kalau dalam kondisi normal, penerimaan seleksi ini bisa dilakukan di 5 sesi per hari, maka selama pandemi ini kita akan melaksanakannya hanya menjadi 3 sesi di titik lokasi yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga mengurangi potensi penyebaran dari COVID itu sendiri. Seleksi ASN tahun ini akan lebih panjang waktunya, karena tadi jumlah sesinya sudah dikurangi, dan kedua adalah potensi pendaftarnya juga luar biasa besar, maka tentu saja waktunya akan lebih panjang. Nah, ini yang kami tadi pagi berkoordinasi dengan seluruh instansi untuk memerlukan koordinasi yang lebih erat lagi, kerjasama dan sinergi, serta tentu saja perlu stamina yang lebih baik bagi Panselnas maupun panitia instansi. Karena praktis sebetulnya mulai dari nanti bulan Agustus sampai dengan bulan Desember itu akan non-stop bekerjanya dalam pelaksanaan seleksi. Nah, panitia seleksi instansi perlu secara khusus untuk memperhatikan beberapa hal, terutama tentu saja yang selama ini ada persoalan terkait dengan seleksi administrasi. Ini juga tadi sudah diingatkan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi, bagaimana pentingnya seleksi administrasi ini, sehingga pada saat kita melakukan seleksi, teman-teman di instansi melakukan seleksi administrasi, itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya terkait dengan usia, terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, jabatan, dan segala macam. Nah, tahun ini kita menyediakan masa sanggah, jadi kalau ada nanti peserta yang merasa dirugikan dari hasil seleksi administrasi, maka Panselnas menyediakan fasilitasi untuk masa sanggah. Mereka bisa melakukan sanggah kepada pemerintah, terutama nanti instansi dan Badan Kepegawaian Negara wajib menjawab sanggahan yang disampaikan oleh peserta atas ketidakpuasan dari peserta kenapa mereka tidak lulus seleksi administrasi. Dan sanggahan yang kedua adalah nanti di periode akhir pada saat dilakukan pengumuman
kelulusan, maka seluruh peserta juga diberikan waktu kembali untuk memberikan sanggahan kepada BKN maupun kepada panitia instansi atas hasil yang diperoleh oleh semua peserta. Pelaksanaan seleksi sendiri, mungkin sebagian besar teman-teman sudah mendapat bocoran kapan seleksi ini akan diadakan. Bocornya baru satu hal, yaitu terkait dengan seleksi untuk CPNS dan P3K non guru. Sebenarnya seleksi P3K non guru itu juga jadwalnya relatif sama, karena kami sudah mencoba memetakan jadwal nanti pada saat sampai dengan kapan yang bersangkutan akan melakukan penetapan NIP-nya. Arahan Pak Kepala kepada kami dan Pak Deputi Mutasi sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak boleh lebih dari atau tidak boleh melewati tahun anggaran. Karena kalau melewati tahun anggaran nanti tentu saja akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk juga terkait dengan pertanggungjawaban dari sisi keuangan negaranya maupun di sisi teman-teman di instansi daerah terkait keuangan APBD-nya. Jadi dari Desember kemudian kami harus menarik mundur waktu pelaksanaan, maka direncanakan pengumuman dan pendaftaran itu akan diumumkan besok tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Pengumumannya sendiri sebetulnya kalau menurut peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk 14 hari. Jadi nanti pengumumannya sendiri akan disampaikan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 13 apa 14 ya? 14 kalau saya nggak salah. 14 Juli 2021. Sementara pendaftarannya begitu kita mengumumkan tanggal 30 Juni besok, maka sekaligus bisa dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran ini menurut PP, menurut peraturan perundang-undangan itu harus dibuka sekurang-kurangnya 3 minggu kalender. Jadi nanti pendaftaran dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti instansi akan melakukan verifikasi seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Dari hasil seleksi tadi, kemudian dilakukan masa sanggah. Masa sanggah diberikan 3 hari, dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Dan kemudian instansi ataupun kalau sanggahan itu disampaikan kepada Badan Pegawai Negara, maka instansi dan BKN wajib menjawab sanggah itu selama 7 hari. Sejak batas akhir waktu sanggah. Dan kemudian dilakukan pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus. Nah, inilah hasil pengumuman sanggah ini adalah hasil akhir siapa saja yang kemudian bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Yang direncanakan pelaksanaan seleksinya sendiri nanti akan tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021. Nah, dapat juga kami informasikan kepada teman-teman wartawan dan media bahwa pengumuman pendaftaran tadi itu juga tidak hanya berlaku untuk calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai P3K non guru, tetapi juga berlaku untuk calon pegawai P3K guru. Jadi pendaftaran akan dilakukan secara serentak untuk 3 jenis kualifikasi peserta, baik itu CPNS, calon aparatur sipil negara CP3K guru maupun CP3K non guru. Pendaftarannya dilakukan sama. Jadi pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Jadi tidak ada pembedaan pendaftaran antara dari 3 jenis tadi. Sementara yang membedakan nanti itu adalah dari sisi seleksi. Jadi seleksinya
itu verifikasi administrasi itu berbeda, karena verifikasi administrasi itu akan dilakukan khusus untuk P3K guru, itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud, karena nanti akan dicocokkan dengan data yang ada tercatat di dalam data Dapodik. Sementara pelaksanaan seleksinya nanti itu akan dilaksanakan oleh teman-teman di melalui sistem CAT-nya UNBK. Jadi pelaksanaannya sendiri akan dilakukan secara 3 tahap, yaitu nanti tahap pertama itu di sekitar bulan Agustus, tahap kedua di sekitar bulan September atau Oktober, kemudian di tahap ketiga di bulan Desember. Itu yang yang nanti akan pelaksanaan seleksinya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah di bulan Agustus, yang kedua itu di bulan Oktober, dan yang ketiga itu ada di bulan Desember. Jadi mekanismenya adalah bagi mereka yang di tahap pertama, yang mereka lulus seleksi tahap pertama misalnya, maka mereka tidak perlu lagi ikut ke seleksi di tahap kedua. Tahap pertama itu yang boleh mendaftar itu hanya adalah guru honorer yang tercatat di dalam database THK2 BKN dan tercatat di dalam database Dapodik. Nah, kalau mereka tidak lulus, maka mereka bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Kalau seleksi tahap kedua juga belum lulus, mereka bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, seleksi tahap kedua nanti akan dicampur dengan ada tambahan peserta lain, yaitu yang PPG. Jadi peserta PPG yang sudah memiliki sertifikasi, mereka baru bisa mendaftar mengikuti seleksi nanti di tahap kedua dan di tahap termasuk yang guru swasta. Jadi ini yang skemanya. Jadi di tahap pertama itu adalah kompetisi mereka itu sesama dengan guru honorer. Jadi tidak ada kompetisi dengan guru di luar guru honorer yang di tahap pertama. Nah, sementara kalau pelaksanaan CPNS dan khususnya CPNS, pelaksanaan seleksi SKD-nya sendiri direncanakan tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Demikian juga nanti setelah pelaksanaan SKD, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan registrasi kembali, karena bisa saja karena kita masih di dalam kondisi pandemi, maka bisa saja nanti pergerakan orang itu akan diminimalisir, sehingga bisa saja yang tadinya ada titik lokasi di wilayahnya, kemudian akan dibatasi pergerakannya, sehingga yang bersangkutan perlu memilih kembali titik lokasinya sesuai dengan titik lokasi domisili terdekat yang bersangkutan. Jadi mereka wajib untuk melakukan registrasi ulang dan kemudian memilih kembali titik lokasi ujian yang dekat dengan mereka. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, maka mereka kemudian melaksanakan SKB yang kami rencanakan tanggal 8 sampai 29 November, dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021. Sementara pengumuman kelulusan itu akan direncanakan tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Kemudian selanjutnya ada masa sanggah. Masa sanggah ini kembali, tadi saya sampaikan ada sanggahan, 2 kali sanggahan. Sanggahan pertama adalah verifikasi administrasi, dan sanggahan kedua adalah pada saat penentuan kelulusan akhir. Nah, masa sanggah yang kedua itu adalah tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan instansi kemudian menjawab sanggahan tadi dari seluruh peserta tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Nah, baru pengumuman final setelah pasca sanggah itu dilakukan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, pengisian bagi mereka yang lulus seleksi, pengisian daftar riwayat hidup melalui sistem, tentu saja semua proses dilakukan melalui sistem. Kami tidak lagi menerima berkas, akan dilakukan melalui sistem aplikasi, dan itu akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Dan usul penetapan nomor induk pegawai untuk CPNS dan nomor induk P3K itu akan ditetapkan tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
Di sistem back office-nya SSC-ASN saat ini telah siap untuk menerima pendaftaran secara online seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Dan kesiapan tersebut Bapak Kepala BKN telah menandatangani surat nomor 5587 B/KS 0401 SDK 2021 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai P3K non guru tahun 2021. Khusus untuk yang P3K guru nanti akan ada surat terpisah karena proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Jadi nanti surat dan termasuk pengaturan jadwal teknis pelaksanaan seleksi untuk yang melalui CAT UNBK-nya nanti jadwalnya akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman wartawan terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharmen. Jadi teka-teki selama ini kapan pengumuman CPNS akan dibuka sudah jelas, dan mungkin juga teman-teman wartawan juga sudah banyak yang mendapatkan surat Kepala BKN yang disebutkan Pak Deputi tadi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021. Pak Deputi Mutasi mau menambahkan? Baik. Kalau tidak ada tambahan, kalau belum ada tambahan ya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan. Kami undang teman-teman dari media untuk menyampaikan pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung. Ya, kami persilahkan untuk raise hand atau apa biar kami bisa melihatnya. Nah, videonya dinyalakan juga. Silakan dari siapa? Dari media apa? Silakan. Silakan Mbak Mesia CPNN. Videonya dibuka biar kelihatan. Ininya jaringannya nggak bagus Pak Karo. Saya nggak usah pakai ya. Nggak usah pakai video. Nggak apa-apa ya. Ya, silakan Mbak Mesia. Saya ingin mempertanyakan yang soal, bukan mempertanyakan, saya ingin menggali lagi yang soal mekanisme pendaftaran itu. Itu kan masih jadi polemik, walaupun tadi Pak Deputi sudah menjelaskan dengan sangat baik, terutama yang soal mekanisme yang surat edaran itu, di situ kan hanya untuk CPNS dan PPK non-guru. Nah, itu yang jadi pertanyaan dari kalangan guru, apakah kenapa tidak berbarengan gitu? Kenapa tidak berbarengan walaupun tadi Pak Suharmen sudah menjelaskan bahwa yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu adalah jadwal seleksinya. Kalau pendaftaran kan semua satu di portal SSC-ASN. Tapi yang harus dipikirkan adalah psikis dari guru, dan guru itu potensi untuk pelamarnya itu kan banyak. Itu tersedia 525.000 formasi. Nah, itu kan bisa dibayangkan belum lagi dengan PPG itu, yang lulusan PPG maupun swasta. Karena jarak itunya kan harus empat kategori itu kan mendaftar satu kali tuh, yang mulai tanggal 30 sampai 21 Juli. Nah, yang di pertanyaan kira-kira kapan jadwal dari Kemristek Dikti itu akan turun, walaupun itu ranahnya Kemenristek Dikti, tapi kan paling tidak sebagai Panselnas kan harus tahu jadwal itu, harus jelas dulu supaya guru-guru itu tidak galau gitu
Mereka galau saat Ya. ini. Baik, Mbak Nah, Esi, itu saja pertanyaannya. Bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Kami sudah bisa menangkap. Ya, itu aja. Pertanyaan. Oke, Mm-mm. baik. Ya. Langsung silakan Pak Deputi untuk dijawab. Ya, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya atau konfirmasi lebih detail terkait dengan jadwal untuk P3K guru. Jadi memang untuk P3K guru nanti akan ada surat tersendiri Mbak Esi dari Kepala BKN. Hanya saja nanti yang detail pelaksanaan seleksinya itu yang nanti akan diatur melalui suratnya Mendikbud Ristek. Itu detail pelaksanaan seleksi. Jadi nanti tanggalnya berapa akan dilakukan, yang tahap pertama, kapan dilakukan tahap kedua, kapan dilakukan tahap ketiga, itu yang akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Tetapi untuk yang pendaftaran, betul tadi yang Mbak Esi sampaikan, bahwa pendaftaran akan dilakukan secara serentak. Dan suratnya sebetulnya sudah ada, nanti setelah press conference ini baru akan disampaikan. Sementara yang CPNS tadi itu yang sudah beredar di masyarakat itu kan saya nggak tahu ini surat siapa yang mengedarkan itu. Tapi sebetulnya suratnya dua-duanya sudah ada. Baik itu yang memang dibedakan dua suratnya karena satu adalah atau disiapkan oleh BKN untuk seleksi CPNS dan P3K non-guru, tapi juga jadwal pendaftaran dan sampai dengan pengumuman hasil itu juga disiapkan oleh BKN. Hanya saja nanti untuk teknis pelaksanaan seleksinya itu yang nanti jadwalnya akan disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Jadi pendaftaran betul tetap sama dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ini. Nanti data dari peserta, begitu semua orang sudah mendaftar, para peserta guru-guru, terutama yang guru tadi, yang karena Mbak Esi menanyakan yang guru, maka datanya nanti akan langsung di inline-kan dengan menggunakan API service ke teman-teman di Kementerian Dikbud. Jadi teman-teman di Kementerian Dikbud sudah bisa menyusun jadwalnya berdasarkan data yang masuk, berapa jumlah pelamar untuk P3K guru ini. Jadi demikian Mbak Esi, kira-kira pendaftarannya itu akan dilakukan serentak tanggal 30 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Sementara suratnya khusus untuk P3K guru akan ada surat tersendiri untuk itu. Demikian. Terima kasih. Baik Pak. Pak Aris mau menambahkan, silakan. Baik. Terima kasih Mbak Esi. Untuk teman-teman calon pelamar P3K guru, saya kira tidak perlu galau, tidak perlu khawatir. Tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi Sinka secara jelas. Dan kalaupun nanti misalnya pengumumannya, pendaftarannya beda hari, ini juga tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena formasinya sudah ditetapkan. Jadi pasti itu berjalan di tahun ini. Dan tidak ada formasi untuk guru selain P3K. Jadi silakan bersiap-siap saja, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena nanti suratnya juga akan keluar dalam waktu dekat. Saya kira itu tambahan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya ada yang kelupaan sedikit Pak Karo. Ya. Mungkin saya perlu mengupdate sedikit ke teman-teman, karena tadi pertama yang terkait dengan formasi guru ini. Di data saya, masih ada sekitar yang instansi yang sudah menyelesaikan verifikasi final terkait dengan formasi P3K guru ini masih sedikit. Jadi baru 89 instansi yang sudah mengklik final formasinya. Nah ini tentu nanti walaupun kami buka pengumumannya, besok itu akan kita umumkan, dan di sistem SSCASN-nya sudah tayang, tetapi bagi instansi-instansi yang belum mengklik final, maka nanti daerahnya atau instansinya itu belum akan muncul. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, kemungkinan akan ada yang kelihatan nanti di pengumumannya akan terlambat.
karena mereka masing-masing instansi belum mengklik final terhadap formasinya. Namun demikian dapat kami informasikan kepada teman-teman bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu galau karena hanya tinggal mengklik final saja sebetulnya dari instansi, dan kami selalu berkomunikasi dengan admin dari setiap instansi untuk segera memfinalkan formasi yang sudah ditetapkan tadi, supaya nanti begitu kita umumkan maka di SSCASN-nya langsung muncul formasi-formasi tadi. Demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Pak Deputi, surat Kepala BKN yang tadi mungkin nanti di akhir acara akan kami share ke teman-teman media biar jelas bahwa itu dari kami. Kami lanjutkan masih dari Zoom ya. Siapa yang Mbak Lydia dari CNBC dan nanti dari Harian Kompas. Silakan Mbak Lydia dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Halo, selamat siang Pak. Kameranya nggak bisa di-on-kan. Bisa Pak. Oke, selamat siang Pak. Mungkin ada satu pertanyaan Pak. Aku mungkin tadi nggak agak ke skip. Ini kan nanti pendaftaran dibuka dari tanggal 30 ya Pak. Nah, kalau boleh tahu itu cara daftarnya untuk sekarang ini gimana Pak? Cara daftar untuk menjadi PNS, apakah kita lewat SKCCN aja atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung dijawab atau sekalian sama dari Kompas Pak? Langsung saja. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Mbak Lydia. Pendaftarannya sama dengan yang lalu, yaitu melalui satu portal yang kami sebut dengan SSCASN, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Nanti di dalam SSCASN itu akan ada tiga menu utama. Yang satu adalah untuk pendaftaran CPNS, yang satu adalah untuk pendaftaran CP3K non-guru, dan yang satu adalah CP3K guru. Jadi mereka nanti tinggal memilih mereka mau mendaftar di mana, apakah di CPNS atau P3K non-guru atau P3K guru. Jadi ini melalui satu portal, jadi kita tidak membuka portal yang berbeda di dalam pendaftaran ini. Demikian Mbak. Ya, jadi jelas ya Mbak, nanti melalui SSCASN di sana ada menu yang harus dipilih. Silakan dari Harian Kompas untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya soal tadi kan honorer dikasih kesempatan sampai 3 kali ya Pak. Itu kenapa gitu? Terus kemudian formasinya apa saja? Lalu untuk pelaksanaan seleksi ini kan pemerintah menambahkan materi soal terkait anti radikalisme ya Pak. Boleh dijelaskan soal itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yogi dari Kompas. Yang diberikan kesempatan untuk seleksi 3 kali itu adalah P3K guru. Jadi hanya khusus untuk P3K guru. Jadi untuk P3K non guru itu hanya 1 kali seleksi. Tapi khusus untuk P3K guru, karena ini adalah afirmatif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah mengabdikan cukup lama menjadi guru, maka ada afirmasi yang diberikan. Nah, bentuk afirmasinya adalah mereka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Tapi sekali lagi, seleksi 3 kali ini hanya berlaku untuk P3K guru, jadi tidak untuk berlaku untuk yang lain-lain. Demikian Pak. Baik, perlu kami sampaikan Pak Deputi, di kanal YouTube kita ada 33.000 yang menyimak konferensi pers kita ini. Jadi memang pendaftaran CPNS ini sangat-sangat ditunggu oleh publik ini. Baik, selanjutnya liputan 6 dan nanti dari Metro. Silakan dari liputan 6, Mbak. Mas atau Mbak ini, Maulandi, silakan dibuka videonya biar tahu. Ya, selamat siang. Saya Mas Pak. Ya, ya. Silakan Mas. Ya, izin siang Pak Pariono, Pak Suharmen. Saya ingin izin bertanya Pak terkait tadi untuk posisi formasi terakhir per 22 Juni itu kan ada 701.590. Ada total ada 701.590 formasi CASN itu per 22 Juni.
apakah formasi itu sudah final dan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni besok atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Maulandi. Ya, yang 701, 590 formasi tadi itu adalah cut off per 22 Juni 2021. Nah, dari data terakhir yang masuk ke kami, karena ternyata ada beberapa instansi di daerah yang kemudian mengundurkan diri. Jadi dari data yang masuk ke kami dan juga sudah kami konfirmasi ke teman-teman di Kementerian PAN-RB, data yang masuk, jumlah formasi yang sampai dengan posisi kemarin, tanggal 28 Juni 2021, jam 14.14, itu jumlah formasi final yang ada di kami adalah 688.623. Jadi ada sedikit perbedaan yang dari 701.590 turun menjadi 688.623 karena ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri. Dari data yang kami masuk ke kami ada 23 instansi yang kemudian menyatakan tidak mengikuti atau menunda pelaksanaan seleksi 2021 ini. Alasannya karena anggarannya sudah direalokasi untuk penanganan COVID sehingga mereka tidak bisa menyediakan anggaran untuk terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Dan tentu saja juga karena kondisi keuangan di beberapa daerah yang juga masih banyak fokus di dalam penanganan COVID ini. Itu kira-kira Mas Maulandi. Apakah itu masih bisa berubah, Pak, sebelum tanggal 30 itu? Kemungkinan bisa berubah karena ada beberapa daerah yang sekarang juga masih mengajukan untuk penundaan atau revisi terhadap formasi ini. Tapi ini adalah posisi sampai dengan 28 Juni kemarin jam 2 siang. Jadi itu sudah mempertimbangkan ada 23 instansi yang sudah masuk ke kami yang menyatakan akan menunda pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara 2021 ini. Baik, terima kasih. Nah, dari Metro, Ardi, silakan. Halo, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau saya mau nanya terkait dengan proses untuk menjadi ASN nantinya, ada masyarakat kita yang bertanya, nanti terkait prosesnya itu untuk masyarakat yang tinggal di luar negeri, prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi kita memang karena sistem seleksi ini semua akan dilaksanakan secara online. Jadi mulai dari pendaftarannya juga dilakukan secara online, nanti pelaksanaan seleksi juga dilakukan secara online. Nah, siapapun, termasuk teman-teman atau adik-adik kita yang diaspora, mereka juga bisa melaksanakan atau mengikuti seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau calon ASN ini. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Ya, mereka tinggal mendaftar melalui online, melalui sistem aplikasi SSC ASN. Nanti dimanapun mereka berada, setelah kami bisa memetakan berapa banyak yang sebaran dari calon peserta ini, nanti kami akan berkoordinasi kalau tahun lalu dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk meminjam tempat dalam tanda kutip, meminjam tempat teman-teman di kedutaan untuk bagi teman-teman yang mengikuti seleksi di luar negeri, mereka bisa tetap mengikuti seleksi tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi ini baru bisa nanti kami petakan setelah semua pendaftar bisa terpetakan. Dan secara sounding informasi kami sudah menyampaikan hal ini ke teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Pada prinsipnya teman-teman di Kementerian Luar Negeri sangat welcome untuk membantu BKN untuk melaksanakan seleksi bagi adik-adik kita atau calon ASN yang berprofesi sebagai diaspora yang saat ini kebetulan mungkin sedang menetap di luar negeri. Demikian Mas Ardi, makasih. Baik, sudah jelas ya Mas Ardi. Kami berikan kesempatan kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Coba dibuka. Masih ada yang baik. Pak Karlo bisa nanya lagi enggak? Nanya tapi jangan banyak-banyak. Sekali saya kasih
Ini ini Jembatan. Pak Deputi yang tadi itu yang 23 itu belum terlalu dibeber jelas, yang 23 instansi mengundurkan diri. Nah itu kalau boleh tahu formasinya paling banyak itu CPNS, P3K, walaupun saya tahu guru ya, tapi bisa nggak tahu itunya, apa namanya, formasinya itu dari 23 instansi yang mengundurkan diri itu, terbanyak dari mana tuh? Baik, terima kasih. Baik, Mbak Esi, jadi formasi sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, tadi disampaikan sebanyak 701.000 sekian. Kemudian dalam berjalannya waktu, karena COVID tidak kunjung mereda, maka ada beberapa instansi, tidak hanya termasuk daerah, pusat juga ada, dan daerah juga banyak, yang mengundurkan diri atau tidak jadi melaksanakan seleksi dan mengembalikan formasi ini untuk nantinya diakomodir atau diperhitungkan dalam formasi tahun-tahun selanjutnya. Untuk instansi mana saja, karena ini belum ada keputusan fix dari Menpan, belum ada jawaban resmi, karena mereka mengundurkan diri harus dijawab secara resmi juga oleh Menteri Pan-RB, instansi mana saja, maka kami belum bisa menyampaikan, dan jumlah formasinya berapa juga kami harus inventarisir satu persatu. Jadi gitu, Mbak Esi. Mungkin Pak Armen punya sedikit data, saya kurang tahu, tapi setahu saya ada instansi pusat dan ada juga pemerintah daerah. Instansi pusat yang saya tahu, satu instansi saya tahu bahwa itu tidak jadi melakukan seleksi CPNS di ASN di 2021. Saya kira itu sementara, Mbak Esi. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Pak Pariono bisa nanya lagi nggak Pak? Lydia dari Sensi. Ya, silakan, tapi jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Enggak, satu aja. Pak kan tadi formasi terbarunya kan jumlahnya udah 688 623.000 nih Pak, yang formasi terakhir ya Pak ya, update sampai 28 Juni jam 14.14. Nah Pak, bisa disebut ada rinciannya nggak sih Pak, itu dari dari formasi terbaru ini untuk pusat berapa, daerah berapa, kan daerah ada guru P3K, ada P3K dan guru, itu tuh berapa Pak CPNS gitu Pak, kalau bisa rinciin Pak daerah, kalau udah ada gitu Pak. Mohon datanya ya. Baik, terima kasih Pak. Mbak Lydia ya. Jadi ya, formasi itu sudah ditetapkan oleh Menpan sebesar 701.000 sekian. Itu harus dulu, itu formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Nah, dalam berjalannya waktu ada instansi yang mengundurkan diri. Tapi formasi memang sudah ditetapkan. Nah, jika ditanyakan, dari 701 tadi kemudian ada yang mengundurkan diri, dan yang sampai hari ini yang tidak mengundurkan diri jumlahnya menjadi sekitar, formasinya sekitar 600 sekian. Tapi kalau bicara formasi, ya formasinya tetap 701. Tapi yang menindaklanjuti dengan seleksi ada sekian instansi tidak menindaklanjuti dan mengembalikan formasi itu kemudian. Jadi kronologisnya seperti itu, dan instansi yang sampai hari ini melanjutkan untuk seleksi, jumlah formasinya adalah 600.000 sekian tadi. Nanti Pak Armen bisa menjelaskan lebih lagi. Silakan Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Deputi Mutasi. Jadi Mbak Lydia, kalau saya boleh, berapa yang jumlah penetapan formasi yang terakhir yang 688.000 tadi, itu adalah untuk instansi pusat, itu menjadi 65.915. Jadi ada, tadi Pak Deputi Mutasi sudah menyampaikan, itu ada instansi pusat dan ada instansi daerah. Jadi instansi pusatnya berkurang, kemudian di instansi daerah itu ada jumlahnya lebih kurang sekitar 622.708, yang terdiri dari provinsi sebanyak 138.608 dan kabupaten kota 484.100. Inilah yang kemudian totalnya menjadi 688.623 formasi. Dari yang
sebelumnya sudah ditetapkan menjadi dari 701.590 formasi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Mbak Lydia ya. Jadi yang disampaikan Pak Deputi tadi, jika mungkin ada yang ketinggalan nanti bisa diputar lagi di kanal YouTube BKN, nanti bisa dicek ulang di situ mengenai data-data. Saya kira cukup ya teman-teman dari media, dan kalau ada hal-hal yang misalnya kurang jelas, kalau yang ketinggalan nanti bisa cek di YouTube, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Humas BKN. Saya kira konferensi pers pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Deputi Mutasi, terima kasih Pak Deputi Sinka sudah hadir dan memberikan pengumuman yang penting bagi publik mengenai pelaksanaan penerimaan CPNS ASN tahun 2021. Dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped.